Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Pagi hari biasanya saya selalu mereview dan mengontrol tanaman anggur ya. Karena sedang libur, jadi biasanya saya mengontrol tanaman anggur kita. Ini tanaman anggur saya usianya 2 bulan kurang ya, atau 1 bulan, tepatnya itu 1 bulan 20 hari ya, tapi masih kecil. Tapi kalau menurut saya lumayan lah daripada tidak tumbuh gitu ya. Dan ini sudah dilihat ya, daun-daunnya banyak terkena hama. Ini biasanya di malam hari oleh kutu kupret, biasanya ini namanya ya hamanya. Jadi ini habis oleh kutu kupret, biasanya diserang pada malam hari ya. Jadi ini karena kurang disemprot dengan pungi ya, karena jarang sekali meskipun beratapkan GH seperti ini, karena memang di pinggirnya terbuka, jadi di malam hari itu mungkin banyak kutu kupret yang bertebangan ke sini ya, yang menyebabkan daur anggurnya rusak seperti ini ya, Nah teman-teman, hari ini mungkin berbagi saja ya, apa saja yang sering saya lakukan untuk memelihara pohon anggur ya, yang saya tanam. Nah ini mungkin bisa menjadi referensi, karena apa yang saya lakukan terhadap pohon ini tentunya berdasarkan referensi yang saya pelajari di internet ya, juga yang saya pelajari sharing dengan teman-teman sesama para petani anggur. Nah tumbuh kembangnya tanaman anggur yang kita tanam ya, subur tidaknya dan berhasil tidaknya sampai membuahkan itu ya, tidak lepas dari pemeliharaan ya teman-teman. Pemeliharaan dari mulai bibit, penanaman bibit, pembesaran hingga pembuahan ya. Nah yang saya lakukan biasanya tentunya adalah yang pertama itu, yang tidak lupa itu adalah penyiraman ya. Nah penyiraman bisa dilakukan, tidak pernah mengenal jumlahnya ya dalam per minggu, tapi saya sendiri biasanya penyiraman itu mengontrol media tanam. Kalau media tanamnya sudah kering, saya siram. Intinya adalah penyiraman itu untuk mempertahankan kelembaban media tanam. Makanya kalau media tanamnya masih basah, jangan lantas terus disiram, karena mungkin penyiramannya 3 kali seminggu misal gitu ya, karena belum 3 kali lantas disiram. Tapi tidak seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengontrol media tanamnya. Kalau kering maka kita harus siram agar lembab. Itu kalau masih lembab jangan lantas terus disiram gitu ya, itu kuncinya. Itu yang sering saya lakukan ya. Yang kedua barangkali adalah pemupukan ya, pemupukan dengan pupuk kimia. Kalau kita sudah mencampur media tanam kita dengan pupuk dasar, penggunaan pupuk kimia itu bisa diminimalisir ya. Bisa mungkin 0,5 gram gitu ya, atau dibagi 2 lagi per liter air. Ini saya biasanya menggunakan 0,5 gram per liter air ya, dengan pupuk NPK seimbang untuk pertumbuhan. Nah ini itu saya tidak per minggu ya, karena saya menganggap media tanamnya juga sudah subur gitu ya, sudah banyak mengandung unsur-unsur hara. Makanya saya kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang 10 hari sekali, kadang-kadang ya lebih dari itu gitu ya. Tapi pertumbuhannya kelihatan tetap bagus ya, karena memang media tanam itu menentukan. Penyiraman sering saya menjadi rutinitas juga ya untuk tanaman-tanaman anggur yang lainnya. Yang ketiga adalah pengendalian hama. Nah ini juga harus penting, sangat penting sekali ya teman-teman, pengendalian hama. Seperti tadi ini kurang terkontrol ya, sehingga terkena hama. Bahkan mungkin untuk teman-teman yang menanam anggurnya itu di luar ya, tanpa beratapkan langit, itu pengendalian hama benar-benar harus diperhatikan, apalagi musim hujan. Nah pengendalian hama itu yang pertama adalah dari pupuknya, kita tambahkan pupuk kalsium ya, sekali-sekali tambahkan pupuk kalsium. Kenapa pupuk kalsium? Karena pupuk kalsium itu bisa meningkatkan daya tahan tanaman ya. Saya kadang-kadang ini pupuk kalsium kadang 2 minggu sekali, kadang dalam 1 bulan 1 kali gitu ya, karena masih proses pertumbuhan, dengan takaran 0,5 gram per liter air ya, atau setengah sendok makan saya campur dengan 10 liter air ya, rendah saja, tapi kadang-kadang setengah sendok per 5 liter air.
Ya seperti itu teman-teman ya. Pengendalian hama yang lainnya adalah dengan penyemprotan fungisida dan insektisida ya. Itu penting sekali ya, terutama ketika ditanam di luar. Nah, tapi kita harus melihat kondisi tanamannya ya teman-teman ya. Kalau tanamannya sehat, subur, kemungkinan potensi serangan hamanya itu minim, ya jangan lantas terus disemprot setiap minggu ya, tidak seperti itu. Saya biasanya penyemprotan itu hanya penyemprotan tipis di bagian ujung ini ya, ujung pucuk ya, khawatir terkena hama trip gitu ya, makanya saya semprotkan di sini. Kalau ada tanda-tanda banyak telur ulat gitu ya, itu saya semprot kadang-kadang daunnya seluruhnya gitu ya, semprot tipis saja. Nah ini seperti ini biasanya di sore hari ya. Jadi penyemprotan itu biasanya saya lakukan untuk penyemprotan pengendalian hama, fungisida dan insektisida itu di sore hari agar terhindar dari penguapan untuk menghindari serangan di malam hari ya teman-teman ya. Nah kalau di luaran gitu ya, apalagi musim hujan, ingat yang beratapkan langit itu harus si penyemprotannya itu harus menggunakan perekat. Ingat ya, perekat agar si obatnya itu nempel ya, si obat hamanya itu nempel. Ya, itu bisa dilakukan tidak perlu seminggu sekali, tapi kita harus melihat kondisi tanaman. Kalau kondisi tanaman sehat mah saya nggak pernah semprot, jarang gitu ya, paling ini beberapa kali saja ya, beberapa kali saja. Nah yang berikutnya adalah penyemprotan vitamin daun ya. Nah vitamin daun itu gandasil ya, gandasil daun kalau untuk masa pertumbuhan. Nah ini juga sering saya gunakan ya teman-teman. Jadi bukan hanya pemupukan dikocor di media tanam, tapi penting juga kita melakukan pemupukan gandasil vitamin daun ya, agar si daunnya itu subur. Nah pemupukan vitamin daun itu untuk mempercepat proses penyerapan nutrisi, proses penyerapan nutrisi pada tanaman anggur melalui daun ya teman-teman. Itu saja yang sering saya lakukan. Dan penyemprotan vitamin daun itu bisa dilakukan dengan gandasil itu di pagi hari ya. Di pagi hari ketika jam 8 atau jam 9, pada saat katanya stomata daun itu sedang terbuka secara maksimal. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat.